Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia Rahman dengan NPM 20120111253. Eh, di video ini saya ingin menjelaskan mengenai permasalahan serta penegakan hukum tata ruang yang ada di Indonesia. Yang pertama, tata ruang yang ada di Indonesia ini menghadapi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum serta implementasi suatu kebijakan, yang mana penegakan hukum tata ruang di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang mana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang telah memberikan landasan hukum, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Beberapa permasalahan ini meliputi proses penyusunan rencana tata ruang, implementasi tata ruang, serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang. Selain itu, penataan ruang yang belum optimal sebagai instrumen keterpaduan program pembangunan belum didukung oleh lembaga yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor yang termasuk di dalamnya itu pembiayaan serta pembangunan yang mana masih kurang optimal dalam pemanfaatan ruang serta penegakan hukum dalam mengatasi penyimpanan yang terjadi pada pemanfaatan ruang. Slide selanjutnya. Dari beberapa contoh permasalahan yang ada dalam penegakan hukum tata ruang di Indonesia dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu contoh mengenai permasalahan dalam penyusunan rencana tata ruang, yang dimana proses penyusunan rencana tata ruang menghadapi berbagai kendala termasuk prosedur penyusunan rencana tata ruang serta prosedur bagaimana penetapan rencana tata ruang itu sendiri. Lalu yang kedua, pelanggaran atas pemanfaatan tata ruang. Pelanggaran atas pemanfaatan ini di beberapa wilayah Indonesia telah menimbulkan dampak yang serius. Meskipun telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, namun penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi kendala yang belum bisa diselesaikan sampai saat ini. Lalu yang ketiga, yang dimana terdapat permasalahan mengenai hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat. Masih terdapat permasalahan terkait dengan perlindungan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia ini. Regulasi terkaitnya yang belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat hukum adat. Lalu ada implementasi kebijakan hukum pidana tata ruang. Meskipun telah ada upaya melalui kebijakan hukum pidana tata ruang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Produk hukum yang ada belum optimal dalam menangani pelanggaran pemanfaatan tata ruang itu. Lalu ada pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang. Di sini pengendalian ini pemanfaatan ruang serta penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada pemanfaatan ruang masih belum optimal. Lalu yang selanjutnya, di mana dalam upaya penegakan hukum tata ruang di Indonesia ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama itu dilakukannya dengan cara peran aktif masyarakat serta koordinasi dari antar instansi, yang mana dari contoh kasus yang disebutkan tadi, pelanggaran tata ruang yang disebutkan, meskipun ada upaya untuk meningkatkan penegakan hukum, koordinasi antar instansi yang masih kurang optimal menciptakan celah untuk aktivitas ilegal, yang mana dalam permasalahan ini korupsi juga memberikan dampak yang negatif serta mempengaruhi integritas proses perizinan serta penghambat upaya efektivitas penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi, dan penegakan sanksi yang tegas menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Di samping itu juga partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan pelanggaran tata ruang menjadi penting untuk menciptakan tata ruang yang baik dengan adanya pemahaman yang lebih luas mengenai konsekuensi dari pelanggaran tata ruang yang dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk kepatuhan terhadap regulasi.
Langkah-langkah holistik ini juga diharapkan dapat merangsang perbaikan dalam penegakan hukum tata ruang di Indonesia, serta diperlukannya upaya yang lebih serius dalam penegakan hukum tata ruang di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum serta pemanfaatan tata ruang yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.